Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia beserta isinya dan yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita tidak bisa menghitung berapa nikmat yang telah kita rasakan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-Nya yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Hadirin, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Lancar puasanya? Alhamdulillah. Baju baru udah kebeli belum? THR-nya udah cair belum? Mudah-mudahan THR-nya segera dicairkan. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kamin shaimin la yusalahu min syamihi ilal ju'i wal aqas." Yang artinya betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali apa? Kecuali lapar dan haus saja. Saya selaku al-fakir berpikir gitu ya, pada bulan Ramadan ini ternyata banyak amalan-amalan kita yang sesungguhnya tidak sesuai dengan diperintahkannya kita berpuasa. Jadi hal tersebut adalah kondisi yang sebenarnya bertentangan dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Bulan Ramadan sesungguhnya adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang ada dalam diri kita. Namun sebagian dari kita tidak memahami secara utuh bagaimana melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Oleh karenanya izinkan pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan kultum dengan tema paradoks di bulan suci Ramadan. Paradoks kira-kira apa Bu? Paradoks apa Bu? Kalau kata ibu-ibu mah paradoks itu sayur mentah yang dibumbuin kacang, bumbu kacang. Itu mah kare dok. Jadi paradoks itu adalah kondisi dan situasi yang tampak bertentangan dengan kondisi dan situasi yang semestinya. Itulah yang namanya paradoks. Dari 12 yang saya amati, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekitar 5 saja poin dari paradoks yang ada di bulan suci Ramadan. Yang pertama, paradoks yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan puasa, dan salah satu hikmahnya adalah kita agar merasakan bagaimana rasanya jadi orang yang kekurangan sandang, kekurangan pangan, kekurangan papan, atau kasarnya kita merasakan menjadi seorang yang fakir miskin gitu. Namun apa realitanya? Realitanya justru di bulan Ramadan pengeluaran kita semakin tinggi, betul nggak? Sore-sore udah siap-siap ngabuburit. Nah, mau ngapain ngabuburit? Nyari tak? Saking lapar mata apa aja dibeli, es buah dibeli, gorengan dibeli, lontong dibeli, udah pasti itu mah dibeli, kue cucur dibeli.
es pisang dibeli segala macam, es kobok dibeli, ramai di depan es kobok. Nah, tiba waktunya azan maghrib, banyak makanan di meja makan kita. Terus kira-kira yang dimakan kita apa? Makan air, minum air, makan kolma 3 biji, gorengan sama lontong aja udah ke. Nah, selebihnya jadi nggak kemakan, selebihnya malah terbuang, dan akhirnya pengeluaran semakin banyak di bulan Ramadan. Dan ini perbuatan yang kontradiktif ya, yang seharusnya kita belajar hemat di bulan ini, karena Allah saja memerintahkan kita untuk mengurangi makan kita, mengurangi minum kita di bulan ini, maka ya sudah seharusnya kita untuk belajar berhemat di bulan ini. Nah, hadirin rahimakumullah, paradoks yang kedua, Ramadan adalah bulan ibadah. Akan tetapi semangatnya hanya di awal saja. Sebagian banyak seperti itu. Kita perhatiin di masjid yang kita cintai ini saja, pas awal-awal Ramadan, panitia sampai menyediakan terpal ya. Panitia sampai menyediakan terpal di halaman masjid. Tapi kita lihat kondisi saat ini, masjid kita seolah-olah menjadi lega. Sapnya semakin maju, kalau kata Bang Hidup, sapnya makin maju gitu. Ya itulah. Jadi seharusnya bulan ini adalah bulan ibadah, dan kita jangan semangat di awal saja. Seharusnya kuatnya semangat di awal, mampu bertahan hingga selesai bulan Ramadan. Apalagi saat ini kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan, yang salah satu malamnya ada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, tapi kemudian masyarakat kita mah kadang licik ya. Nah, mentang-mentang Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil, maka masjid ramainya di malam ganjil, sementara malam genapnya masjidnya jadi sepi lagi gitu. Nah, alhamdulillahnya tahun ini Muhammadiyah dan pemerintah beda tuh ya penanggalan puasanya. Tahu kan maksudnya? Jadi tahun ini kita bisa mendapatkan malam ganjil setiap malam. Gimana caranya? Misalkan malam ini ganjil di Masjid Al-Barokah, berarti masjid tetangga kita besoknya malam ganjil. Jadi ketemu terus tuh malam ganjil. Bisa seperti itu. Nah, intinya bulan ini adalah bulan ibadah, jadi kita maksimalkan ibadah kita di bulan ini, karena sesungguhnya ya kita sangat rugilah. Namanya bulan Ramadan kan kita tahu semua bahwa bulan ini didapat gandakan pahala, jadi jangan lengah. Paradoks yang ketiga hadirin, yaitu Ramadan adalah bulan doa, bulan diijabahnya doa. Namun sebagian dari kita lengah, lalai, entah tidak mau tahu atau tidak tahu. Hadirin rahimakumullah, bayangkan saja seharian kita menahan lapar, menahan haus, menahan dari semua godaan-godaan yang membatalkan puasa. Masa sih Allah bakal tega dengan doa kita? Masa sih Allah bakal tega ngabain doa kita? Justru hemat saya gitu kan, Allah pasti sangat dengan tangan terbuka gitu kan. Ayo doa minta sama saya gitu. Kita tahu kan bahwa Allah adalah Maha Kaya, Maha Tinggi, Maha Memelihara dan seterusnya. Kita sebutkan keinginan kita saat kita berpuasa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa ada waktu mustajab di bulan ini, yaitu ketika menjelang berbuka puasa. Namun sebagian orang juga lalai. Alih-alih untuk berdoa, kebanyakan orang-orang lalai. Ada yang nonton YouTube, nonton TV. Ada yang kalau misalkan buka bersama di luar itu lebih memilih berfoto-foto daripada berdoa kepada Allah. Padahal itu waktu yang istimewa, saatnya kita fokus minta semuanya kepada Allah yang terbaik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, dan seterusnya.
Hadirin rahimakumullah. Lalu yang keempat adalah paradoks yang keempat, yaitu Ramadan adalah bulan pertaubatan. Nah, tapi kenyataannya banyak yang puasanya cuma menahan lapar doang, nahan haus doang, tidak memiliki esensi dari puasa yang dilakukannya. Kalau puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, menahan dari berhubungan dengan pasangan kita, maka itu tidak jauh kualitasnya dengan binatang menurut saya. Karena apa? Ada juga binatang yang berpuasa. Yang pertama, kita tahu beruang ya. Beruang Bu ya, bukan beruang. Beruang. Kalau beruang mah kesenangan ibu-ibu. Kita tahu beruang itu berpuasa saat berhibernasi. Namun yang namanya beruang selesai berpuasa maka tetap menjadi beruang. Yang kedua, binatang berpuasa itu ular. Ular juga berpuasa saat berganti kulit. Nah, yang namanya ular berpuasa, selesai berpuasa ular menjadi ular lagi, cuman memang kulitnya lebih bagus dari sebelumnya. Nah, yang keren yang bisa dijadiin motivasi buat kita yaitu puasanya ular. Nah, ular ini keren. Kita semua setuju ya kalau misalkan ular itu adalah binatang yang menjijikan gitu ya, geli gitu. Kita kalau dekat-dekat sama ular takut juga kan? Dia bisa bikin kita gatal-gatal. Terus ular juga adalah binatang yang rakus ya, yang mana kalau dia dikasih daun apa aja dimakan gitu. Nah, kemudian dia berpuasa. Nah, puasanya itu saat menjadi kepompong. Berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak juga melakukan perkawinan dengan pasangannya. Selesai berpuasa, berubahlah bulan tersebut menjadi kupu-kupu. Nah, apa hikmahnya dari proses tersebut? Nah, hikmahnya ulat yang dulu dibenci oleh kita setelah berubah menjadi kupu-kupu, kita menjadi suka. Suka karena kupu-kupu adalah binatang yang indah dan menawan. Kemudian kupu-kupu juga adalah binatang yang baik makanannya. Jadi dia sudah berubah dari tadinya memakan daun-daunan berubah menjadi madu dan saripati bunga gitu ya. Nah, seperti itu pula puasa yang harus kita lakukan gitu. Jadi ada hasilnya. Hasilnya setelah kita selesai nih menyelesaikan bulan Ramadan yang tadinya tingkah kita kurang baik menjadi baik, yang tadinya ibadah kita kurang berkualitas menjadi berkualitas. Untuk apa? Untuk menghadapi 11 bulan kemudian. Ya kalau bisa apa yang kita kerjakan selama bulan puasa ini dipertahankan selama 11 bulan ke depan hingga bertemu lagi dengan bulan puasa di tahun mendatang. Yang terakhir hadirin, paradoks yang terakhir ini, Ramadan merupakan bulan pembersihan hati. Akan tetapi apa kenyataannya? Hati kita ini, jiwa kita ini masih dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Bila saya memiliki pertanyaan, misalkan akhir Ramadan kebanyakan orang di pasar apa di masjid gitu kan, pasti kebanyakan orang jawabnya di pasar. Akhir Ramadan banyakkan orang di masjid apa di jalan tol, lebih banyak di jalan tol. Terus ada pertanyaan lagi, lebih khawatir nggak dapat THR apa tidak dapat ampunan dari Allah. Nah, ada juga yang menjawab lebih khawatir kalau nggak dapat THR dong gitu. Nah, pertanyaan terakhir, lebih takut mana gitu ya, nggak punya baju baru atau lebih takut nggak diterima puasanya gitu kan. Ada juga yang menjawab lebih takut nggak punya baju baru gitu ya. Jadi intinya hadirin, bulan puasa kita ini sebenarnya dirindukan oleh seluruh umat muslim di dunia. Bahkan kalau kita perhatikan dengan seksama, dulu ada saudara-saudara kita yang tahun lalu nih, bulan puasa tahun lalu masih menjalankan ibadah bersama di masjid ini, buka puasa bersama dengan kita. Pada saat ini sudah tidak ada lagi, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelumnya mereka yang sudah dipanggil Allah itu
memiliki harapan dan keinginan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Namun Allah berkehendak lain, takdir berkata lain. Saat ini mereka tidak hadir di tengah-tengah kita dan berada di alam berjasa. Terakhir saya sampaikan hadis Rasulullah, "Rogima'anku rajulin dakhula alaihi Ramadan subhan salaho qabla ayakirolahu," yang artinya celakalah bagi seseorang yang menjumpai bulan Ramadan namun Ramadan berakhir sebelum dosa-dosanya diampuni. Nah, untuk itu mari semuanya kita introspeksi diri, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam billahi bisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.